Halo semuanya, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana dampak emisi karbon dan bagaimana sebetulnya dampak sesungguhnya yang akan terjadi jika kita tidak pernah menanggulangi emisi karbon? Maka dari itu, kami dan tim merancang suatu proyek dengan judul Advokasi Kebijakan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Ramah Lingkungan. Di sana kita mengerjakan atau meneliti bagaimana sih atau apakah ada upaya atau peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung, eee, pengurangan emisi karbon yang salah satunya akan mendukung program poin 13 dari SDGs. Nah, sementara itu proyek ini, tidak hanya, dikerjakan oleh saya sendiri yaitu Raffi Zulhas Yusriandi, tapi juga ada teman-teman lain, yaitu ada Kak Dian Farah Andrian, Kak Muhammad Abi Wardani, Kak Latif Siap Dewantoro, dan Kak Asep. Berikutnya, Eee, harapannya proyek yang kita lakukan ini dapat memberikan rekomendasi agar terjadinya sinergi antara pemerintah yang dapat mendukung salah satu poin di SDGs, poin nomor 13 yaitu climate action. Ayo kita mulai. Yang pertama latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh concern kami terhadap perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca atau GRK yang meningkatkan banyak bencana-bencana alam yang kita tidak bisa mulai banyak dan mulai tidak dapat terkendali, seperti banjir dan kebakaran hutan. Lalu sektor energi pun terdampak ya, dan transportasi, mereka juga berkontribusi besar terhadap penambahan emisi karbon. Lalu kendaraan listrik sekiranya, dari hipotesis kami, dapat menjadi solusi untuk mengurangi jejak karbon tersebut. Apakah iya? Maka kita melakukan penelitian. Nah, tapi sebelum dalam proses penelitian itu, kami menyusun rumusan-rumusan masalah tersebut. Ada 4 poin. Yang pertama, tantangan dalam transisi ke energi terbarukan dan kendaraan listrik itu apa saja. Terus yang kedua, bagaimana transisi energi dapat mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah mendukung transisi ke kendaraan listrik. Yang terakhir, bagaimana kesadaran masyarakat mempengaruhi adopsi kendaraan listrik dalam mendukung upaya pengurangan emisi tersebut. Tujuannya sendiri adalah ada 2 ya, target dari proyek ini yaitu untuk masyarakat dan untuk mahasiswa. Yang masyarakat spesifiknya meningkatkan kesadaran dan persepsi publik terhadap kendaraan listrik, ya intinya meningkatkan awareness masyarakat tentang kendaraan listrik dan bagaimana kontribusinya untuk mengurangi emisi. Lalu mendorong keterlibatan publik melalui insentif ekonomi. Yang ketiga memotivasi perubahan perilaku menuju energi bersih. Untuk mahasiswa sendiri, yaitu dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak lingkungan melalui electric vehicle. Yang kedua, mengembangkan keterampilan advokasi kebijakan. Yang terakhir, mendorong inovasi teknologi dalam kendaraan listrik tentu saja karena itu kompetensi dari seorang mahasiswa. Metodenya sendiri adalah kita melakukan observasi, studi lapangan mengenai infrastruktur transportasi, ya ini kita mengobservasi secara singkat ya. Lalu yang kedua, analisis pola emisi karbon kendaraan konvensional versus EV. Sebenarnya kita banyak melakukan riset, salah satunya juga riset bagaimana karbon pada website, karbon kepada transportasi. Nah, tapi dalam project ini kita limitasi khusus ke transportasi. Terus yang berikutnya kita melakukan wawancara dan FGD, kita tim kami melakukan masing-masing ke beberapa narasumber dan kita, berhasil mendapatkan data dari wawancara tersebut. Lalu kita juga survei sedikit ke masyarakat melalui kuesioner. Nah, hasil wawancaranya adalah, pertama, mayoritas responden mendukung kendaraan listrik. Yang kedua, tantangan utama, infrastruktur pengisian daya dan biaya masih tinggi ya, dan infrastrukturnya juga belum memadai menurut pendapat para responden. Yang ketiga, kebijakan pemerintah seperti insentif pajak harusnya membantu transisi ke electronic vehicle. Sehingga dari penelitian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa transisi ke electronic vehicle atau kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung SDGs nomor 13 yaitu climate action setidaknya dari hasil penelitian kami. Terus yang kedua, masyarakat mendukung electronic vehicle tentu, tetapi ada tapinya, yaitu infrastrukturnya harus beres dulu, harus dikurangi kendalanya sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk berpindah ke electronic vehicle. Sehingga juga kita punya saran atau rekomendasi, yaitu pertama, peningkatan infrastruktur tentu saja, dalam pengembangan stasiun pengisian daya EV sehingga mungkin semoga saja jadi seperti Amerika, jadi di mana-mana juga ada SPBU khusus,
atau SPBU kita upgrade menjadi ada Eee, charging station-nya gitu. Terus yang kedua, insentif ekonomi, subsidi dan pengurangan pajak untuk kendaraan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dan semoga informasi ini dan keadilan dalam memperolehnya juga sama rata sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk berpindah. Yang ketiga, edukasi publik, ya tentu saja ini ya, karena awareness dan ketakutan dan lain sebagainya tentu harus diperangi dengan literasi sehingga ruang literasinya juga harus inovatif dan kreatif dalam menyampaikan sehingga pesannya berhasil tepat sasaran, tepat informasi, dan juga sesegera mungkin, seaktual mungkin agar momentum kebijakan ini tidak lewat dari daya tarik atau interest masyarakat dalam berpindah. Karena sepertinya kalau momentumnya lewat, interest masyarakat juga akan berganti ke hal yang lain. Terus yang terakhir kolaborasi multisektor ya, ya seperti pemerintah, industri, bahkan akademisi, atau institusi pendidikan juga harus berkolaborasi sehingga sinergi itu bisa mempercepat juga usaha-usaha ini agar kita berhasil mendorong mencapai goals poin 13 yaitu climate action. Sehingga itu dan akhirnya dari penelitian itu kami memperoleh, banyak hal ya dan menjadi refleksi pribadi bagi kita masing-masing. Tapi refleksi-refleksi itu dapat kita simpulkan, yang pertama, electronic vehicle sepertinya kita yakin betul bahwa itu adalah solusi jangka panjang. Untuk transportasi ramah lingkungan, which is karena ini solusi jangka panjang perlu penerapan-penerapannya secara teratur sehingga di masa yang tepat nanti penerapan, implementasinya, pemakaiannya juga baik dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Dan seiring hal tersebut juga perlu juga dicarikan suatu solusi jangka pendeknya. Yang kedua, advokasi kebijakan lingkungan memerlukan dukungan regulasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Nah, itu juga jangka panjang. Karena ini terkait pola pikir, nah namun tidak masalah kita mulai dari sekarang sehingga, mmm, proses pendidikan terkait keterpahaman soal emisi karbon dan electric vehicle dan upaya-upaya pendukung pencegahan emisi karbon berlebihan ini dapat mulai dari sekarang dan sehingga generasi-generasi berikutnya dapat lebih paham karena sudah terbiasa dengan informasi, terkait masalah ini. Yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam percepatan adopsi electric vehicle. Menurut kami ini adalah solusi menengah ke pendek ya. Jadi secara pendek juga ini dapat dilakukan dan secara jangka menengah menuju mengiringi solusi jangka panjang juga dapat dilakukan. Jadi ini terus dapat diiterasi agar terjadi kolaborasi terus-menerus. Nah mungkin tambahannya adalah secara jangka pendek, perlu juga regulasi-regulasi yang cukup, menekan penggunaan emisi-emisi karbon berlebihan seperti misal sistem reward ketika, masyarakat lebih memilih transportasi umum. Katakanlah misal kita punya satu akun yang terintegrasi dengan data pemerintah, nah sehingga nanti ada leaderboards yang paling banyak menggunakan transportasi umum atau terlacak lebih menggunakan moda-moda yang non kendaraan pribadi dapat didukung atau diberikan reward sehingga orang-orang lebih memilih, untuk mengurangi, kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil tersebut sehingga angka emisi karbon dapat berkurang seperti itu, sekian dan terima kasih.